Ada lagi yang lain? Ada lagi? Senyap. Ibu, Ya, jadi kelas tuh cuma satu, tapi isi dari kelas tuh objeknya tuh yang banyak, Bu. ya objek yang suka hati kita, Kak, seberapa banyak kita perlukan, ya segitulah yang kita ciptakan. Ya, sedangkan kelasnya, misalnya kita ada buat satu kelas, ya kelasnya kelas itu saja. Sedangkan objeknya berapapun itu bisa kita ciptakan. Ya, betul tadi. Tapi dalam satu file tuh tetap satu kelas apa bisa banyak kelas, Bu? Dalam satu kelas itu ya hanya satu kelas saja, kecuali nanti ada sebutannya inner class. Nah, itu di materi-materi akhir nanti baru ada saya jelaskan tentang inner class. Nah, tapi inner class ini sifatnya berbeda dengan kelas itu sendiri. Jadi inner class ini sifatnya biasanya lebih ke membantu kelas itu, ya, supaya data-datanya daripada inner class itu nggak tampil keluar, tapi hanya akan tampil di dalam kelas itu saja, ya. Tapi maknanya di dalam kelas itu biasanya ya hanya kelas itu saja. Ya, biasanya hanya kelas itu saja, kecuali nanti kalau kita ingin membuat inner class. Nah, itu udah lain cerita. Nah, itu udah lain cerita. Itu yang penting pahami dulu di dalam kelas, ya satu kelas itu saja. Iya, Bu. Oke, Bu, balik. berarti kelas Ya, itu macam Saiful. fungsi di bahasa pemrograman situ, Bu ya? Kelas seperti fungsi? Bukan. Eh, Bukan. Kelas ini, um, kelas ini seperti apa ya? Blueprintnya, ya, resepnya. Nah, contoh misalnya kan, misal kita mau buat kue lah, kan. Mau buat kue, nama kuenya ini adalah bolu pisang. Contoh, bolu pisang. Nah, jadi berarti anggaplah bolu pisang ini sebagai kelasnya, ya, kelasnya. Nah, untuk membuat bolu pisang, caranya berarti dia harus memiliki atribut tepung. Ada atribut apa lagi? Oh, ada atribut gula. Ada atribut apa lagi? Ada atribut pisang. Kan tadi bilang bulu pisang berarti ada pisangnya. Kemudian ada atribut apa lagi? Ada atribut telur. Ya. Nah, jadi ini sifatnya seperti kelasnya. Kelas itu seperti blueprintnya, ya, resepnya. Nah, objeknya itu seperti apa? Nah, ini kan udah ada nih resepnya. Nah, saya pulang ke rumah misalnya, saya buat bolu pisang. Saya kocok ini semuanya, 4 bahan ini, jadilah satu bolu pisang. Nah, satu bolu pisang, kira-kira seperti inilah. Nah, ini maknanya ini sudah menjadi objek. Ya, sudah menjadi objeknya. Sehingga kalau kita bayangkan kalau kita samakan antara pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek, ini konsepnya berbeda. Nah, kalau pemrograman prosedural dikatakan prosedural karena memang dia terdiri dari fungsi-fungsi. Jadi ada satu coding utamanya, nah ini yang kalian buat di dalam method main. Nah, kemudian di dalamnya apa? Di dalamnya ada fungsi-fungsi. Fungsi ini nama lainnya prosedur, ya. Nah, kalau pemrograman berorientasi objek, ya, kita tidak bermain-main dengan fungsi, tapi kita bermain-main dengan objek. Nah, jadi yang kita buat itu adalah kelasnya. Nah, pertanyaannya, Bu, kenapa bukan objek yang dibuatnya? Nah, tadi kan saya bilang bahwa kelas ini seperti template-nya. Jadi yang kalian code itu adalah template-nya. Yang dibuat kode program adalah template-nya, kelasnya ini. Nah, jadi kapan objek itu akan muncul? Sewaktu kita menciptakan objek
objek dari kelas tersebut, ya. Kemudian programnya ini kita run, kita jalankan, barulah objek ini muncul. Barulah objek tersebut wujud di dalam memori. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ada yang, tapi bukan sama persis ya. Objek ini kan tadi ada keadaan, ada perilaku, dan ada identitas. Nah, memang kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa perilaku daripada objek ini mirip seperti fungsi. Memang dari sisi kode programnya itu mirip ya, apalagi kalau kalian udah belajar bahasa C sebelumnya, kemudian belajar Java, metodenya ini memang mirip dari sisi sintaksnya mirip. Nah, tapi maknanya berbeda. Kenapa berbeda? Kalau fungsi, ya, fungsi itu maknanya dia hanya bisa melakukan hal itu saja, ya. Sedangkan perilaku, ya sama juga, dia melakukan hal yang ada di dalam perilakunya, tapi perilaku ini adalah kepunyaan si objek ini saja. Nah, bagaimana dengan objek yang lain? Nggak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Coba tadi nanya. Saiful. Ya, Bu. Alhamdulillah udah mulai terbayang, Bu. Udah mulai nampak ya. Ya, jadi apa ya? Konsepnya memang berbeda antara prosedural dengan berorientasi objek. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Beda apa namanya ya? Beda konsep memang. Jadi mungkin yang sebelumnya udah dipahami di bahasa prosedural, ya dirombak, bukan dirombak ya, kita belajar sesuatu hal yang baru di pemrograman berorientasi objek ini. Karena di sini yang kita buat itu adalah template-nya, kelasnya. Nah, dari kelas tersebut barulah bisa kita ciptakan objek. Tuh.